Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian pernah melihat video aku yang sebelumnya, yaitu aku mengulik tentang kasus Novel Baswedan. Nah, kemudian aku mencari berita yang agak sama, cuma kepada Pak Wiranto. Jadi aku mengulik dan mencoba mencatat ya perbedaan mereka berdua dari segi ilmu, dari segi karir maupun dari segi masalah yang mereka hadapi. Oke, bedanya Wiranto dan Novel Baswedan itu aku menulisnya ada tiga. Pertama, dari sisi jabatan. Kita mengetahui bahwa Pak Wiranto itu menduduki jabatan menteri di eranya Soeharto, di eranya Jokowi juga. Kalau nggak salah Menteri Menko Polhukam, atau di zaman Soeharto kalau nggak salah itu Panglima ya, Panglima ABRI kalau nggak salah. Mungkin kalian kalau mendengarkan aku salah ucap, mungkin kalian tulis saja di kolom komentar. Nah, kemudian Novel Baswedan, beliau ini jabatannya waktu itu KPK ya. Beliau juga alumni eh, apa namanya, yang lulusan Polri itu, yang lulusan polisi itu. Pokoknya Taruna lah, Taruna. Eh, eh, Pokoknya Pak Novel Baswedan itu ranahnya ke jalur polisi, jalur hukum, dan beliau melanjutkan studi atau segala macam lah apa itu namanya. Yang jelas beliau itu mumpuni di jabatan di bidang hukum ya. Apalagi sekarang terkenalnya adalah beliau disiram air keras oleh oknum yang jahat sehingga menyebabkan mata kiri beliau tidak bisa melihat lagi alias buta. Ya semoga aja beliau mendapatkan em, hal-hal yang terbaik di masa depannya dan tidak ada lagi yang menjahati beliau ya. Eh, itu dari sisi jabatan. Yang kedua, mereka pernah kena kasus kekerasan. Nah, ini yang uniknya. Kalau Pak Wiranto itu pernah mengalami kekerasan, ditusuk oleh orang jahat juga waktu beliau mendatangi sebuah daerah untuk kunjungan kerja. Jadi beliau ditusuk ketika turun dari mobil. Itu banyak video-video yang beredar di YouTube. Kalian bisa ketik aja Wiranto ditusuk gitu aja. Pasti banyak yang melihat dan banyak yang mengupload video tersebut di YouTube, di Facebook, macam-macam, masih banyak jejak digitalnya. Kemudian kalau Pak Novel Baswedan ya disiram air keras setelah beliau sholat subuh dan menuju ke rumahnya, disiram air keras oleh dua orang yang memakai motor. Jadi satu motor ditunggangi oleh dua orang, yang satunya nyupir, yang satunya nyiram air keras tepat ke depan, ke wajah beliau ya. Tentunya sakit sekali itu. Oke, nggak habis pikir juga sih orang-orang jahat sekarang tuh kepentingannya apa, karena pasti jelas uang lah. Mereka pasti disuruh atau mereka sakit hati bisa jadi melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti itu. Yang ketiga, nah yang unik, yang meneror mereka itu kena hukuman yang berbeda. Kalau yang menusuk Wiranto itu dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 16 tahun. Kalau Novel Baswedan, jaksa penuntut umumnya memberikan 1 tahun saja hukuman. Memberikan pendapat lah jaksa penuntut umum ini, menuntut satu tahun hukuman 1 tahun aja. Nah itu perbedaannya. Perbedaan yang kontras itu adalah yang di nomor 3 ini, yang menusuk Wiranto. Pada waktu itu Wiranto menjabat seorang menteri, punya kekuasaan, ya wajar lah ya kan. Kalau secara logika ya pasti lah dia bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kita tidak boleh suuzon ya, yang jelas kita mengambil mengambil uh, puzzle-puzzlenya lah. Mungkin kalian bisa menanggapi itu dengan cara mereka, cara kalian sendiri lah untuk menanggapi berita yang aku sampaikan ini. Kemudian kalau Novel Baswedan, dia kan bukan siapa-siapa, bukan pemegang kekuasaan, dia cuma staff aja, dia cuma pokoknya poinnya adalah Novel Baswedan kekuasaannya tidak ada apa-apanya. Jadi wajar tidak ada backup di belakang beliau, ya otomatis yang meneror beliau, yang memberikan kekerasan kepada beliau itu tidak dihukum secara
secara adil ya. Makanya Pak Novel Baswedan itu meminta kepada publik, meminta kepada pemerintah, ayo bersikap adil. Karena boleh jadi apa yang dialami oleh dirinya itu bisa terjadi di kehidupan orang lain. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Pak Novel Baswedan. Beliau sudah memaafkan yang menyiram air keras ke wajah beliau, beliau sudah memaafkan. Cuma coba beliau meminta keadilan aja, meminta hukum itu ditegakkan secara adil-adilnya. Hukum itu tidak pandang bulu ya, tidak pandang kelas, jabatan, tidak memandang kekuasaan. Kalau presiden itu berlaku salah ya, di zamannya di zamannya Umar bin Khattab juga ditindak sama Umar bin Khattab. Itulah luar biasanya Khalifah Umar bin Khattab setelah Abu Bakar As-Siddiq, beliau digantikan oleh Umar bin Khattab. Jadi banyak umat muslim ini berjasa sekali bisa mencontoh apa-apa diambil, apa-apa yang diambil kebijakannya oleh empat khalifah dan Nabi Muhammad dan empat khalifahnya. Itulah yang mungkin yang menjadi pertanyaan ya, banyak. Pokoknya yang kontras-kontrasnya di poin 3, yang menusuk itu, yang menyiram air keras, berbeda hukumannya. Nah, tapi aku mengambilkan ada 3 poin yang perlu kita simak adalah intuisi Pak Wiranto, Pak Novel Baswedan, ilmu mereka dan adab mereka itu tentunya berbeda ya, tentunya berbeda. Ada 3 poin yang mau aku sampaikan yang mungkin menjadi PR kalian untuk berpikir ya, yaitu intuisi, ilmu dan adab Pak Novel Baswedan dan Pak Wiranto itu tentu berbeda. Nah, itu mungkin tugas kalian men-searching di Google bagaimana adab Pak Wiranto, bagaimana adab Pak Novel Baswedan ketika berada di media sosial, bagaimana mereka mereka bukan berseteru ya, bagaimana mereka punya pengalaman terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya, apakah banyak bentroknya, apakah banyak simpatinya. Yaitu kalau soal intuisi, mereka cerdas ya, mereka cerdas, aku akui. Ilmu mereka juga mumpuni di bidang masing-masing. Jadi setiap orang itu, yang perlu kalian ketahui adalah ilmu setiap orang itu berbeda, tapi orang bakal respect terhadap adab seseorang ya, ketika itu di media sosial, entah itu berbicara dengan orang, entah itu berbicara dengan orang tua, ataupun berbicara dengan guru. Itu orang bakal respect terhadap adab kita. Orang bodoh kalau rajin belajar, dia akan pintar. Ditambah lagi adabnya bagus, wah itu luar biasa. Beda halnya dengan orang yang pintar tapi tidak beradab, wah itu banyak yang tidak suka. Nah, inilah mungkin menjadi pelajaran buat kita ambil hikmahnya. Ini adalah fenomena akhir zaman ya. Jadi aku berharap kepada kalian, semoga kita ini melakukan hal-hal yang terbaik, melakukan hal-hal yang positif. Berbicara di depan media sosial juga harus hati-hati. Ketika kita memberikan solusi, kita juga pakai kalimat-kalimat yang mengkritik tapi juga ada solusi ya, gitu ya. Mohon maaf kata-katanya berlibat, karena aku sangat excited ketika membahas masalah-masalah politik, masalah-masalah negara ini. Cukup bagus ya kalau untuk disimak, untuk didiskusikan di pagi hari, di malam hari, di siang hari bersama teman. Mungkin itu dulu yang mau aku sampaikan. Kalau kalian mau komen silahkan. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian kalau video ini memang menarik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.